Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Bu Eni. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ukuran letak data. Ukuran letak data meliputi kuartil, desil, dan persentil. Apa itu kuartil? Kuartil adalah nilai pembatas yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Jadi setelah data diurutkan dari kecil ke besar, kemudian dibagi menjadi 4 bagian. Pembatasnya itu ada 3. Biasa disebut dengan Q1, Q2, dan Q3. Q1 atau kuartil bawah, Q2 atau kuartil tengah atau biasa disebut median, dan Q3 adalah kuartil atas. Kemudian desil. Desil itu adalah nilai pembatas yang membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama. Setelah data diurutkan dari kecil ke besar, kemudian dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Nanti ada 9 pembatas. Ada D1, D2, D3, D4, D5, dan seterusnya sampai D9. Sama halnya dengan persentil. Hanya saja data yang sudah diurutkan kemudian dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Nanti ada 99 jenis. Ketiga letak data ini cara mencarinya sama. Seperti mencari median. Karena median itu kan sama artinya dengan Q2 atau kuartil tengah. Sama dengan D5. Atau sama dengan P50, persentil 50. Kita mulai dari kuartil data kelompok. Langkah-langkah menentukan kuartil berkelompok yang pertama adalah menentukan letaknya dulu. Terletak di kelas mana? Gitu ya. Caranya adalah dengan I/4 dikali N+1 dengan cara menggantikan I-nya. Kalau mencari Q1 berarti I-nya diganti dengan 1 atau 1/4 kali N+1. Mencari Q2 berarti I-nya diganti dengan 2, 2/4 N+1. Kalau Q-nya 3 atau kuartil atas, maka I-nya diganti dengan 3, menjadi 3/4 kali N+1. Setelah mendapatkan letak kuartilnya, kemudian mencari kuartilnya. Dengan rumus TB plus I/4N min FKS, frekuensi kumulatif sebelum kelas, per frekuensi kuartil dikali P. P itu adalah panjang interval kelas. Contohnya, diketahui data tes matematika terhadap 40 siswa kelas 11. Diperoleh data seperti ini. Kita diminta mencari kuartil bawah dan kuartil atas. Langkah pertama adalah mencari frekuensi kumulatifnya. Perhatikan untuk kelas yang pertama. Frekuensi kumulatifnya adalah 4. Kemudian berikutnya ditambah 5 menjadi 9. Berikutnya ditambah 14 menjadi 23. Berikutnya ditambah 10 menjadi 33, kemudian ditambah 4 menjadi 37, ditambah 3 menjadi 40. Sampai dengan kelas terakhir ternyata ada 40 data. Setelah mendapatkan frekuensi kumulatif, kita cari letaknya dulu. Di mana letak Q1 dan Q3? Ketika mau mencari Q1, maka I-nya diganti 1. Berarti terletak di data ke 1/4 kali N+1. Berapa N-nya? N-nya adalah 40. N-nya adalah 40. Berarti 1/4 dari 41 adalah 10,25. Terletak di data ke 10,25. Di mana letak data ke 10? Sampai di sini 4 datanya, sampai di sini 9, sampai di sini 23. Berarti letak data ke 10,25 itu terletak di sini. Ini adalah letak Q1.
Ya, letak Q3 caranya sama, berarti I-nya diganti dengan 3. 3/4 dikali N+1. Hasilnya adalah 30,75. Di mana letak data ke 30,75? Di sini ya. Ini adalah kelas Q3. Setelah mendapatkan kelasnya, baru kita cari nilai Q1 dan Q3-nya. Q1, QI tadi adalah TB plus I/4N min FKS per FQI kali P. Kita ganti I-nya menjadi 1. Tadi letaknya di mana? Letaknya di sini ya, berarti TB, tepi bawah kelas. Q1, berarti ini 60, ini dikurangi dengan setengah. Hasilnya 59,5. Ditambah 1/4 kali 40, karena datanya 40 ya, dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum, berarti sebelum kelas itu adalah angka 9 per frekuensi kelas Q1 atau 14 dikali dengan P. P itu apa? Interval, panjang intervalnya berapa? Nih, selisihnya ini ya, 10. Kita cari, ini diperoleh 10, dikurangi 9/14 kali 10. Sama dengan 59,5 plus, ini 1 dikali 10, jadi 10/14. Hasilnya adalah 60,214. Jadi kuartil bawahnya adalah 60,214. Bagaimana dengan Q3-nya? Sama caranya ya. Q3 diganti 3, ini diganti 3 ya. Tepi bawah kelasnya, tadi kan terletak di sini. Ya, terletak di sini berarti tepi bawahnya adalah 70 dikurangi setengah, berapa? 69,5 ditambah 3/4N, berarti 3/4 kali 40 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum. Tadi kelasnya di sini, sebelumnya berarti di atasnya. Dikurangi 23 dibagi frekuensinya 10, kemudian P-nya 10. Kita selesaikan. Ini 3/4 dari 40 adalah 30, dikurangi 23/10 kali 10. Hasilnya adalah 69,5 ditambah 7/10 kali 10, ini dicoret. Hasilnya adalah ini, 76,5 sebagai kuartil atas. Caranya seperti median ya. Karena median itu juga merupakan ukuran letak data. Median itu sama dengan kuartil tengah atau Q2. Bagaimana cara mencari desil? Sama caranya. Kalau tadi kuartil dibagi 4, kalau desil dibagi dengan 10. Caranya menentukan letaknya dulu, baru kemudian mencari desilnya. Contoh. Mencari D2 dan D8. Caranya sama ya. Ini dicari frekuensi kumulatifnya dulu, baru kemudian mencari letak D2-nya. D2 berarti tinggal I-nya diganti dengan 2. Data ke-8,2. Di mana letak data ke-8? Di sini datanya sampai 4, di sini 9. Berarti data 8 terletak di sini. Ya, ini adalah kelas D2. Kalau D8, I-nya diganti 8. Terletak di 32,8. Di mana letak data ke-32? Berarti di sini ya, 32. Berarti ini adalah kelas dari D8-nya. Setelah mendapatkan kelasnya, kemudian baru dicari nilainya.
Contohnya tadi ya, D2. Tadi kelasnya terletak di kelas yang kedua, kita cari berarti TB-nya berapa? 49,5 ditambah 2/10 dikali 40 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas, berarti di atasnya, per frekuensinya adalah 5 dikali P-nya. P-nya adalah 10. Ini ya, P-nya 10. Diperoleh ini hasilnya 8 dikurangi 4/5 dikali 10. 10 dengan 5 kita bagi menjadi 2 ya. 8 dikurangi 4, 4 kali 2, 8. Jadi sama dengan 49,5 ditambah 8. Hasilnya adalah 57,5. Nah, D8. D8 tadi kelasnya terletak di sini. Ya. Jadi tepi bawah kelasnya adalah 70 dikurangi setengah. 69,5 ditambah 8/10 dikali 40 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya, berarti terletak di atasnya. 23 per nih, frekuensinya adalah 10 dikali panjang kelasnya juga 10. Ini diperoleh berapa? 32 dikurangi 23/10 kali 10. Nah, ini dicoret sama dengan 69,5 ditambah 9, yaitu sama dengan 78,5. Sehingga desil 2-nya itu adalah 57,5, desil 8-nya adalah 78,5. Caranya sama. Bagaimana dengan persentil? Sama, hanya nanti ketika mau mencari letak persentilnya itu dibagi dengan 100. Dibagi dengan 100. Rumusnya juga sama. Ini I per 100. Disimbolkan dengan P. Persentil ke 60, berarti P 60. Sebagai latihan bisa dicari kuartil atas atau Q3, desil keempat atau D4, dan persentil ke-10 atau P10 dengan cara yang sama. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.